Drawing Piala Dunia Antar Klub 2025, Inter Milan berada di pot 2. Pengundian turnamen FIFA Club World Cup alias Piala Dunia Antar Klub 2025 yang akan berlangsung pada Kamis, 5 Desember 2024, dengan Inter Milan ditempatkan di pot 2 sebagai unggulan kedua. Kompetisi ini akan menghadirkan format baru dengan 32 tim dari berbagai belahan dunia yang akan bertarung di Amerika Serikat mulai 15 Juni hingga 13 Juli 2025. Turnamen ini akan menggunakan format serupa Piala Dunia FIFA, di mana 32 tim akan dibagi menjadi 8 grup berisi 4 tim, 2 tim teratas dari. Setiap grup akan lolos ke babak gugur. Format ini menjanjikan kompetisi yang lebih intens dan memberikan peluang bagi lebih banyak klub untuk meraih kejayaan dunia. FIFA telah mengonfirmasi pembagian pot untuk pengundian. Klub-klub besar seperti Manchester City, Real Madrid, dan Bayern Munich memimpin daftar di pot 1 sebagai unggulan utama. Inter Milan dan Juventus, dua wakil Italia yang memiliki sejarah panjang di kompetisi internasional, berada di pot 2 bersama Chelsea, Borussia Dortmund, dan Benfica. Berikut adalah pembagian pot secara lengkap. Sebagai dua dari tim paling sukses di Italia, Inter dan Juventus memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan di turnamen ini. Namun, mereka harus bersiap menghadapi lawan berat, terutama jika harus bertemu dengan tim-tim pot 1 seperti Manchester City atau Bayern Munich di babak grup. Amerika Serikat, yang juga menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, akan memanfaatkan FIFA Club World Cup ini sebagai ajang pemanasan untuk menyambut turnamen global tersebut. Stadion-stadion modern di berbagai kota besar di AS akan menjadi panggung megah bagi para klub elit dunia. Jurnalis Italia, Sabatini jagokan Inter Milan juara Liga Champions. Jurnalis sepak bola Italia, Sandro Sabatini menjagokan Inter Milan untuk merebut mahkota Liga Champions di musim 2024-25 ini. Dalam sesi wawancara dengan Calcio Salvaggio via FC Inter 1908, Sabatini menyebut Inter sebagai kandidat kuat untuk meraih kejayaan di kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa tersebut. Meski performa tim asuhan Simone Inzaghi sempat tampil naik turun di awal musim Serie A, penampilan mereka di Liga Champions justru luar biasa. Statistik menunjukkan, hanya Liverpool yang memiliki poin lebih banyak dibandingkan Inter setelah 5 pertandingan awal fase Liga. Selain itu, Nerazzurri adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan 1 gol pun di kompetisi ini. Sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat mereka menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arsenal, Manchester City, dan RB Leipzig. Inter memulai perjalanan Liga Champions musim ini dengan penampilan solid. Mereka menunjukkan dominasi tak hanya di lini serang, tetapi juga pertahanan. Dengan 3 laga tersisa dalam fase Liga ini, Nerazzurri berada dalam posisi yang sangat baik untuk mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar Liga Champions tanpa harus melalui babak playoff. Kemenangan atas Bayer Leverkusen di laga berikutnya akan menjadi kunci bagi Inter. Selain memastikan kelolosan lebih awal, menghindari playoff juga berarti mengurangi beban jadwal pertandingan mereka di awal 2025. Selain performa gemilang, peluang Inter untuk meraih trofi semakin besar karena para rival kuat mereka sedang berada dalam masa sulit. Real Madrid, sang juara bertahan, telah menelan 3 kekalahan di Liga Champions musim ini, sementara Manchester City, yang biasanya mendominasi, terlihat menurun performanya secara drastis. Jurnalis Italia, Sabatini tak ragu menyebut Inter sebagai favorit utama juara Liga Champions musim ini. Dalam pandangannya, momentum ini sangat langka dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Nerazzurri. Alex Meret semakin dekat untuk meninggalkan Napoli, Inter menjadi salah satu tim yang tertarik. Inter terkenal dengan strategi mendatangkan pemain berkualitas secara gratis, dan kali ini terkait dengan pemain dari pesaing utama mereka untuk gelar Scudetto musim ini. Menurut laporan dari jurnalis Sky Sport Jerman, Florian Plettenberg mengatakan bahwa kiper Napoli, Alex Meret bisa meninggalkan klub pada akhir musim sebagai agen bebas. Tidak ada kejelasan apakah kontraknya akan diperpanjang atau tidak, yang jelas Inter termasuk di antara klub yang tertarik pada pemain berusia 27 tahun itu. Inter ingin menjadi Meret sebagai penggantian Sommer yang akan segera mengakhiri kontraknya pada Juni 2026. Sehingga membuat 3 kiper Inter musim depan semuanya memiliki kualitas tim utama. Direktur Udinese, Bijol sangat kuat, kami tahu Inter Milan menyukainya. Direktur Teknik Grup Udinese, Gianluca Nani mengkonfirmasi ketertarikan Inter Milan terhadap bek andalan timnya, Jaka Bijol. Nerazzurri memang telah lama dirumorkan melirik Bijol guna meregenerasi di sektor pertahanan, mengingat semakin bertambahnya usia 2 bek veteran, Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij. Dalam sesi wawancara bersama TV12 saat acara makan malam Natal klub Udinese,
Nani mengakui bahwa Bijol adalah pemain yang sangat kuat dan menjadi perhatian klub-klub besar, terutama Inter Milan. Saya tidak akan terkejut jika pemain sekuat Bijol menjadi incaran Inter, tetapi itu tidak berarti ia pasti akan pergi ke sana. Ungkap Nani, seperti dilansir Finternews, menurutnya, hingga saat ini belum ada negosiasi resmi antara kedua klub, dia pemain yang sangat kuat dan kami tahu Inter menyukainya, tetapi sampai saat ini belum ada negosiasi apapun. Namun, ia juga memberikan tantangan kepada Bijol untuk terus menunjukkan performa terbaiknya di Udinese jika ingin menarik perhatian klub-klub elit Eropa. Bijol tahu, jika ia ingin bergabung dengan klub besar, ia harus tampil luar biasa di sini terlebih dahulu. Jaka Bijol, yang lahir pada tahun 1999, telah menjadi pilar penting di lini belakang Udinese, dengan postur tubuh yang tangguh, kemampuan membaca permainan, dan kehadirannya yang solid dalam duel udara. Bijol dianggap sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Serie A. Bagi Inter, merekrut Bijol bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga kestabilan lini pertahanan mereka di masa depan. Selain itu, ia juga bisa menjadi pengganti jangka panjang bagi pemain-pemain seperti Acerbi dan De Vrij, yang kini memasuki fase akhir dalam karir mereka. Melihat padatnya jadwal Inter, bisa menjadi 15 pertandingan dalam satu bulan, klub menargetkan kemenangan kontra Bayer Leverkusen. Melihat kalender Inter yang merayap padat, tidak ada jeda dan 2025 akan lebih padat lagi. Simone Inzaghi harus pintar untuk membuat pilihan yang tepat berdasarkan komitmen dan kondisi dan kelompok pemain yang selalu siap baik secara fisik maupun mental. Pengelolaan energi para pemain untuk bisa fokus pada saat kompetisi harus sangat diperhatikan. Inter akan memainkan 13 pertandingan setidaknya hingga dalam satu bulan ke depan. Belum lagi laga tunda kontra Fiorentina yang akan menambah padatnya jadwal pertandingan, yang laga tunda tersebut hanya bisa dimainkan antara 12 dan 19 Februari. Itu pun hanya jika Inter dan Fiorentina lolos langsung ke fase 16 besar Liga Champions dan Liga Konferensi. Secara total mereka memiliki 12 pertandingan antara Januari dan awal Maret, termasuk diantaranya bentrokan langsung dengan pemimpin klasemen saat ini Napoli. Jika Nerazzurri memainkan final Piala Super di Riyadh, jumlah pertandingan akan menjadi 13, dan jika Inter tidak berakhir pada 8 besar klasemen Liga Champions, maka akan 2 pertandingan tambahan untuk play-off ke-16 besar Liga Champions. Oleh karenanya, Inter akan sangat mengincar kemenangan kontra Bayer Leverkusen untuk mengurangi resiko semakin padatnya jumlah pertandingan di awal tahun mendatang. Misi Dario Bacin di Amerika Selatan dimulai, mencari talenta untuk didatangkan musim panas mendatang. Dario Bacin berangkat ke Amerika Selatan mengemban misi yang diminta oleh Beppe Marotta, seperti dilansir Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, dan Tutto Sport. Wakil Direktur Olahraga Inter sudah tidak hadir di Florence Minggu karena ia akan hadir untuk mencari bakat-bakat baru di sisi lain dunia. Kesempatan yang menguntungkan baginya adalah final Copa Libertadores antara Botafogo dan Atlético Mineiro pada hari Sabtu di Buenos Aires. Namun tidak hanya itu, ia juga akan tinggal di sana selama beberapa hari. Bacin mengemban misi untuk mencari pemain muda berbakat dan murah seperti ketika Inter berhasil mendatangkan Thomas Palacios. Dua pemain yang ingin dicari adalah bek tengah dan penyerang yang memiliki atribut melewati lawan satu, jelas kedua pemain harus muda.